Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wakainam, mengajar di SMP Negeri 2 Kaimana, Kabupaten Kaimana, Provinsi Papua Barat. Hari ini saya akan melaksanakan praktik pembelajaran untuk ujian kinerja PPG Daljab Angkatan 4 Universitas Negeri Surabaya dengan nomor peserta 201502117034 dan nomor induk mahasiswa 2100103921097140. Materi yang diajarkan tentang sistem pencernaan makanan pada manusia dengan subpokok bahasan organ mulut, kelas 8 semester ganjil. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kalau sehat berarti kita bisa melakukan proses pembelajaran kita hari ini. Oke, anak-anakku sekalian, Ibu tidak henti-hentinya mengingatkan tentang protokol kesehatan. Masih ingat ya protokol kesehatan? Ya, yang pertama apa? Mencuci tangan. Mencuci tangan. Yang kedua, memakai masker. Memakai masker. Yang ketiga, menjaga jarak. Ya, menjaga jarak, dan Ibu tambahkan satu lagi, yaitu menjauhi kerumunan. Anak-anak sekalian, supaya pembelajaran kita hari ini bisa diberkati oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, untuk itu Ibu meminta salah satu dari kalian untuk memimpin doa. Oke, Ibu persilakan yang mau memimpin doa. Siapa? Oh iya, silakan. Ibu guru dan teman-teman, sebelum kita pelajaran hari ini, kita berdoa menurut agama dan seperti yang kita masing-masing berdoa menghati. Berdoa sebentar. Oh, iya. Terima kasih untuk Jeffrey yang sudah memimpin doa. Persilakan duduk kembali. Kelas hari ini siapa yang tidak masuk? Semuanya hadir. Oh, semuanya hadir. Oke, terima kasih kalau begitu. Masih ingat materi kemarin yang diajarkan? Masih. Tentang apa itu? Nutrisi. Iya, tentang nutrisi. Pada materi nutrisi, apa yang dipelajari di situ atau apa yang kamu pelajari pada materi nutrisi kemarin? Jumlah energi yang dibutuhkan oleh tubuh. Iya, berapa jumlah energi yang dibutuhkan oleh tubuh? Apalagi selain itu? Jenis nutrisi pada makanan. Iya, jenis nutrisi yang terkandung dalam makanan yang kita konsumsi, yaitu karbohidrat, protein, lemak, vitamin dan lain-lain. Ya toh? Oke. Hari ini kalau Ibu kaitkan dengan materi kemarin, ini berhubungan dengan organ pencernaan. Awal proses pencernaan itu dilakukan pada saat kita makan, maksudnya ya. Organ pertama yang digunakan apa untuk mencerna makanan? Mulut. Ya? Mulut. Mulut. Jadi organ pertama yang kita gunakan untuk mencerna makanan adalah mulut. Oke, semua perhatikan pada layar ya. Oke, jadi materi kita hari ini atau materi yang akan kita pelajari hari ini yaitu tentang sistem pencernaan pada manusia. Salah satunya itu tentang organ mulut, ya. Kemudian tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu yang pertama
pada sistem pencernaan manusia dengan benar. Yang kedua, setelah mengamati video juga, kamu diharapkan dapat menganalisis hubungan antara fungsi organ mulut dengan proses pencernaan mekanik pada manusia dengan tepat. Yang ketiga, setelah mengamati video juga, kamu dapat menganalisis hubungan antara fungsi organ mulut dengan proses pencernaan kimiawi pada manusia dengan tepat. Dan yang terakhir, setelah membaca bacaan ataupun artikel yang nanti dibagikan, kamu diharapkan dapat menganalisis hubungan antara gangguan dengan upaya menjaga kesehatan pada organ mulut dengan tepat. Jadi itu tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Oke, ada apa manfaat yang kamu peroleh setelah mempelajari tentang materi organ mulut? Itu kamu bisa tahu bahwa di dalam mulut itu ada apa saja yang membantu proses pencernaan makanan. Jadi nanti kamu bisa tahu tentang itu. Ya, selain itu pula kamu bisa tahu tentang struktur yang tadi dijelaskan, ada mulut, gigi dan sebagainya. Kamu juga bisa tahu bagaimana proses pencernaan itu dilakukan di dalam mulut itu secara apa dan apa, dengan bantuan apa. Itu kamu bisa mengetahui. Jadi ada manfaatnya ya. Kemudian ada juga manfaat, kamu bisa tahu ya, kalau kita mengkonsumsi makanan tertentu akan terjadi gangguan pada organ yang ada di dalam mulut kita. Jadi nanti akan dipelajari juga salah satunya itu tentang gangguan-gangguan yang terjadi pada organ mulut. Oke, anak-anak sekalian, selanjutnya semua tolong perhatikan video yang Ibu putarkan ini. Sekalian, dari video yang tadi sudah Ibu tampilkan atau yang sudah kalian tonton, apa yang kamu lihat dari video tersebut? Ya, silakan. Penjelasan tentang karies gigi. Penjelasan tentang karies gigi. Oke, betul. Penjelasan tentang karies gigi atau bisa dikatakan gigi berlubang. Oke, dari video tadi, permasalahan yang diangkat dari video tersebut apa? Siapa yang bisa? Oke, silakan. Sampai orang itu bisa mengalami karies gigi. Iya, kenapa sampai orang itu bisa mengalami karies gigi? Permasalahan lagi yang bisa diangkat apa? Bagaimana cara supaya kita bisa terhindar dari karies gigi? Oke, bagaimana cara supaya kita itu bisa terhindar dari karies gigi? Jadi ada dua permasalahan yang diangkat pada video yang tadi sudah kami tonton. Yang pertama, mengapa sampai orang itu bisa terkena? Iya, mengapa sampai orang bisa terkena karies gigi? Oke, itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah bagaimana cara mengatasi karies gigi? Iya, mengatasi karies gigi, ya. Oke, jadi dua permasalahan ini yang nantinya akan kita bahas atau akan kita cari dia punya solusi pemecahannya. Melalui apa? Nanti melalui diskusi kelompok. Untuk itu, untuk menjawab permasalahan itu, sebelum kalian nanti bagi dalam kelompok, Ibu akan menyampaikan ringkasan materi tentang organ mulut. Semua perhatikan di layar ya. Awal pencernaan di dalam mulut itu dilakukan oleh gigi, lidah, dan kelenjar saliva untuk mencerna makanan. Kemudian dilakukan dengan proses menelan. Jadi
ketika makanan itu kita masukkan dalam mulut, itu akan terjadi proses pencernaan di dalam mulut dengan bantuan yang tadi ada 3, gigi, lidah, dan kelenjar saliva atau bisa disebut juga kelenjar air liur. Oke. Kemudian yang berikut, gigi dalam proses pencernaan makanan itu dia mencerna makanan dari ukuran besar menjadi ukuran yang lebih kecil. Proses ini disebut dengan pencernaan secara mekanik. Ya, kemudian yang bagian daripada organ mulut tadi yang kedua yaitu lidah, fungsinya yang pertama membantu gigi untuk mengunyah makanan, kemudian mengecap rasa pada makanan yang kita makan. Yang ketiga mendorong makanan masuk ke kerongkongan, dan yang keempat yaitu membantu proses pada saat kita berbicara. Ya. Kemudian yang berikut bagian organ yang ketiga yaitu kelenjar air liur atau bisa disebut juga dengan kelenjar saliva ya. Itu fungsinya yang pertama membasahi rongga mulut. Jadi kenapa kita selalu mulutnya itu ada air liur? Itu fungsi daripada kelenjar air ludah atau saliva. Kemudian yang kedua membasahi makanan yang kita makan. Dan yang ketiga terdapat enzim phyalin untuk mengubah amilo menjadi maltosa. Jadi proses pencernaan secara kimiawi ini dibantu oleh kelenjar air ludah atau kelenjar saliva untuk menghasilkan enzim phyalin dalam proses pencernaan kimiawi. Karena proses pencernaan kimiawi itu adalah proses menghancurkan makanan dari molekul yang kompleks ya menjadi molekul yang lebih sederhana dengan bantuan enzim pencernaan. Kalau di mulut itu adalah enzim amilase atau nama lainnya disebut enzim phyalin ya. Yang terakhir macam-macam gangguan pada mulut ya. Yang pertama yaitu bau mulut, karies gigi, dan sariawan. Selanjutnya ibu akan membagi kalian dalam kelompok ya. Kelompok 1 yaitu Farezi, Angelin, Wiwin, dan Oriza. Dengan sederhana ya. Yang kedua Grace, Kurniawan, Afifah, dan Aulia. Kemudian kelompok 3 Zalna, Grace, Jeffrey, dan Arika. Oke, ini sudah bagi kelompoknya. Selanjutnya kalian bisa membentuk kelompok sesuai dengan nama-nama yang tadi disebutkan. Silakan. Ayo. Ya, HP masing-masing bisa dikeluarkan ya. Karena nanti ada video yang akan kamu tonton terkait dengan permasalahan yang diangkat. Ibu harapkan nanti dalam proses diskusi nanti semua anggota kelompoknya itu harus aktif. Jadi terserah dari setiap kelompok mau memilih ketua kelompoknya siapa ya. Ketuanya dengan sekretaris untuk nanti tulis apa yang berhubungan dengan RKPD-nya. Yang lain nanti bisa dibantu dengan mungkin membaca atau menonton video dan lain-lain. Ya, ibu kasih waktu sekitar 20 menit untuk menyelesaikan RKPD-nya. Silakan dikerjakan. Ya, dikasih ini mana? Enggak, ya. Ayo, nanti ditaruh di sini. Apa namanya di sini? Bagusnya di sini saja. Dikasih nasihat supaya semua bisa lihat. Ya, oke. Kelompok 2 sudah. HP-nya cuma 1. Ada tidak? Ya, biar berdua. Ini begini, supaya ini dengan apa? Kurniawan dengan Arika. Oke, yang ini HP-nya berapa? 2. Arika di mana ya? Jeffrey. HP-nya boleh. Gitu. Iya. Sudah? Oke, anak-anak sekalian, ibu kira cukup ya? Waktu untuk menyelesaikan RKPD-nya ibu kira cukup. Selanjutnya kita masuk pada sesi penyajian atau presentasi.
presentasi. Oke. Ibu persilakan kelompok 2. Selamat pagi Bu Guru dan teman-teman sekalian. Selamat pagi. Baiklah, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil pengamatan dari kelompok kami. Yang akan menyajikan hasil diskusi kelompok kami yaitu Afifah. Kepada Afifah dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Saya akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Berdasarkan hasil pengamatan, organ-organ yang berperan dalam proses pencernaan mekanik di dalam mulut adalah gigi dan lidah. Gigi mencerna makanan dari ukuran besar menjadi ukuran lebih kecil, sedangkan lidah membantu mengunyah dan mendorong makanan masuk ke kerongkongan. 2. Organ yang berperan dalam proses pencernaan kimiawi di dalam mulut adalah kelenjar ludah atau saliva untuk menghasilkan enzim pitialin atau amilase dalam mengubah amilium menjadi maltosa. Sekian dari saya, terima kasih. Itulah hasil pengamatan dari kelompok kami. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, dipersilahkan. Perkenalkan, saya Salna Salsabila dari kelompok 3 ingin memberikan pertanyaan. Apa itu pencernaan mekanik dan kimiawi? Baik, terima kasih pertanyaannya. Kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Bagi teman-teman kelompok 2 yang ingin menjawab, dipersilahkan. Perkenalkan, nama saya Kurniawan dari kelompok 2 ingin menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Pencernaan mekanik adalah proses pencernaan makanan dari ukuran besar menjadi ukuran lebih kecil. Sedangkan kimiawi adalah proses pencernaan makanan dengan bantuan enzim-enzim pencernaan. Sekian, terima kasih. Sekian dari jawaban kami. Apakah kelompok 3 sudah merasa puas? Sudah. Baik, dari kelompok 1 apakah ada pertanyaan? Jika tidak, waktu saya kembalikan kepada Ibu. Sekian dan terima kasih teman-teman kami hari ini. Terima kasih. Iya, sama-sama. Oke, pindah dulu ke kelompok 2. Selanjutnya dipersilakan kelompok 3 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Baiklah, kami dari kelompok 3 akan menyampaikan hasil diskusi kelompok kami. Dan yang akan menyampaikan hasil diskusi kelompok kami adalah Grace. Dipersilahkan kepada Grace. Baik, saya akan menyampaikan hasil dari diskusi kami. Gangguan yang terjadi di mulut yaitu bau mulut, karies gigi, dan sariawan. Faktor yang menyebabkan gangguan tersebut adalah bau mulut. Penyebabnya adalah mulut yang kering karena kurangnya asupan air, kurangnya produksi air liur yang bertugas untuk menetralkan asam di mulut sehingga kadar keasaman rongga mulut jadi tidak seimbang. Karies gigi, penyebabnya adalah rusaknya lapisan enamel gigi karena bakteri yang melekat pada gigi, jarang menggosok gigi, dan banyak mengonsumsi makanan yang manis. Sariawan, penyebabnya adalah kerusakan pada lapisan mulut karena tergigit secara tidak sengaja, kekurangan vitamin, mengonsumsi obat-obat tertentu, dan mengonsumsi makanan yang terlalu pedas. Cara yang harus dilakukan untuk mencegah atau mengatasi gangguan tersebut yaitu bau mulut. Caranya adalah dengan menjaga kebersihan gigi dan mulut, menjaga pola makan, kebutuhan cairan tercukupi, hindari kafein. Karies gigi, caranya adalah dengan menyikat gigi dan menggunakan benang gigi, berkumur menggunakan air garam, rutin memeriksa gigi, kurangi atau hindari makanan yang manis. Sariawan, caranya adalah dengan menghindari penggunaan pasta gigi dari bahan pemicu iritasi, hindari konsumsi makanan terlalu pedas, asin, asam, dan makanan yang terlalu keras. Jika luka sariawan tidak kunjung membaik lebih dari 3 minggu, sebaiknya segera periksa ke dokter. Baiklah, itulah tadi hasil pengamatan dari kelompok kami. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, dipersilahkan. Perkenalkan, saya Lilin dari kelompok 1. Bagaimana cara agar kita bisa menjaga kebersihan mulut? Iya. Baiklah, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1.
Bagi teman-teman dari kelompok 3 yang ingin menjawab, dipersilahkan. Iya. Perkenalkan, nama saya Jeffrey Amzafnia akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Untuk menjaga kebersihan mulut dapat dilakukan dengan menggosok gigi, membersihkan lidah dengan setelah menggosok gigi. Sekian, terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Sekian dari jawaban kelompok kami. Apakah kelompok 1 sudah merasa puas dengan jawaban yang diberikan? Baik, dari kelompok 2 apakah ada pertanyaan? Tidak, terima kasih. Oke, baik, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kelompok 3. Dari awal dulu untuk kelompok 3. Terima kasih anak-anak semua sudah menampilkan hasil diskusinya baik itu kelompok 1, kelompok 2 maupun kelompok 3. Oke, Ibu akan mengumumkan dari ketiga kelompok yang mendapat atau yang proses penyajiannya atau mempresentasikan hasil diskusinya yang paling baik itu adalah kelompok 3. Beri aplaus untuk kelompok 3. Kelompok 1 dan 2 jangan berkecil hati, kalian semua sudah baik, tapi dari semua itu harus Ibu lihat yang paling baik ya. Oke, banyak belajar lagi supaya untuk berikutnya lebih baik lagi ya. Oke anak-anak sekalian, berdasarkan hasil diskusi yang tadi sudah kami tampilkan, ya baik kelompok 1, 2, dan 3, solusi pemecahan yang diambil atau bisa diangkat untuk menyelesaikan masalah yang ada pada video tadi atau pada karya gigi. Solusinya apa? Siapa yang bisa angkat tangan? Oke, silakan, Angelin. Menyikat gigi dan menggunakan benang gigi. Iya, menyikat gigi dan menggunakan benang gigi. Siapa lagi yang bisa angkat tangan? Oke, silakan, Adika. Menggunakan air garam. Berkumur menggunakan air garam. Oke, ada lagi yang lain? Oke, silakan. Grace. Kurangi atau hindari makanan yang manis. Kurangi atau hindari makanan yang apa? Yang manis. Ada lagi yang lain? Oh iya, Wiwin, silakan. Rutin memeriksa gigi. Iya, rutin memeriksa gigi ke dokter atau ke pusat kesehatan terdekat ya. Ya. Oke, itulah tadi solusi pemecahan yang bisa diambil. Ya. Melalui sesi tadi Ibu akan memutarkan video ya yang berhubungan dengan karies gigi ya. Iya, jadi bakteri yang membantu proses kerusakan pada gigi atau yang bisa menjadikan karies gigi yaitu namanya Streptococcus mutans. Oke. Iya. Makanan yang manis ketika lengket pada gigi nanti akan diproduksi kembali oleh bakteri yang tadi, Streptococcus mutans tadi, sehingga mengakibatkan gigi kita menjadi berlubang ya. Jadi di situ makanan yang tadi kita konsumsi itu sangat disukai oleh bakteri yang tadi namanya Streptococcus mutans tadi ya. Oke, yang berikut. Iya. Iya. Jadi waktu juga bisa mempengaruhi proses kerusakan pada gigi
gampang ya. Oke, selanjutnya. Oke. Oke, jadi itulah solusi pembicaraan kita untuk masalah yang tadi kita angkat ya. Oke. Selanjutnya, kesimpulan yang bisa diambil untuk pembelajaran kita hari ini. Siapa yang bisa? Jawaban, ya, silakan. Jawaban dulu, ada apa saja? Di mulut terdapat 3 organ penting dalam pencernaan manusia, yaitu Ya. gigi yang berfungsi mencerna makanan dari ukuran besar menjadi ukuran lebih kecil, lidah yang berfungsi membantu mengunyah dan mendorong makanan masuk ke kerongkongan. Ya. Kedua organ tersebut yang berperan dalam proses pencernaan mekanik di mulut. Kelenjar ludah atau saliva berfungsi dalam proses pencernaan kimiawi, yaitu menghasilkan enzim hialin atau amilase untuk mengubah amilum menjadi maltosa. Oke, jadi kesimpulan yang pertama bahwa di organ mulut itu terdapat 3 organ pencernaan, yaitu yang pertama adalah gigi, kemudian lidah, dan yang terakhir adalah kelenjar saliva. Di dalam mulut terjadi proses pencernaan tadi yang sudah dijelaskan ada 2, yaitu mekanik dan kimiawi. Kesimpulan yang kedua, siapa? Oke, silakan Afifah. Gangguan yang sering terjadi pada organ mulut yaitu bau mulut. Cara mencegah atau mengatasinya yaitu dengan menjaga kebersihan gigi dan mulut, menjaga pola makan, kebutuhan cairan tercukupi, dan hindari kasihan. Karies gigi. Cara mencegah atau mengatasinya yaitu mengikat gigi dan menggunakan benang gigi. Berkumur menggunakan air garam, hindari makanan yang manis. Sariawan. Cara mencegah atau mengatasinya yaitu hindari penggunaan pasta gigi dari bahan pemicu iritasi. Hindari konsumsi makanan terlalu pedas, asin, asam, dan makanan yang terlalu keras. Jika luka sariawan tidak kunjung membaik lebih dari 3 minggu, sebaiknya segera periksa ke dokter. Iya, jadi itulah kesimpulan dari materi pembelajaran kita hari ini. Jadi yang tadi sudah disebutkan organ-organnya, yang berikut yaitu yang disebutkan oleh Afifah tadi tentang gangguan, yaitu bau mulut, kemudian karies gigi, dan yang terakhir adalah sariawan. Oke, anak-anak sekalian, pada pembelajaran hari ini apa yang paling menarik menurut kalian? Siapa? Apa yang kamu pelajari hari ini? Tentang organ mulut, Ibu. Iya, tentang organ mulut. Kemudian ada lagi? Apa? Iya, ada video yang kita tonton. Bagaimana pembelajaran hari ini, menarik tidak? Oke, anak-anak sekalian, selanjutnya nanti ada soal evaluasi yang nanti akan kalian kerjakan. Nanti Ibu akan kalian kerjakan melalui Google Form, ya. Nanti linknya sebentar akan Ibu kirim ke grup. Jadi nanti kalian kerjakan, jangan lupa dikerjakan dengan baik. Terus jangan lupa ada nama di situ yang harus kalian cantumkan supaya Ibu tahu itu pekerjaannya punya siapa. Bisa ya? Oke. Selanjutnya mungkin itu saja. Ibu akan meminta salah satu dari kalian untuk memimpin doa untuk menutup pembelajaran kita hari ini. Ibu persilakan yang Angelin, silakan. Ya, Ibu Guru dan teman-teman, sebelum kita menutupi pembelajaran kita di pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih untuk Angelin. Ya, jangan lupa pertemuan kita berikutnya yaitu tentang organ lambung. Ya, jadi tolong pulang dipelajari lagi ya materi tentang organ lambung. Oke, anak-anakku, itu saja yang perlu disampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih untuk kalian semua hari ini ya. Ya, semoga pembelajaran kita hari ini bermanfaat dan bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.